kita kan memang dari collection itu kita nggak ada ini ya, apa sih namanya itu, untuk menghandle tagihan itu kita pure, apa sih, saya pikiran masih banyak nih. Bukan pikiran antara pekerjaan yang ini sama yang lagi on the way kan gitu kan. Nah, jadi kalau misalkan kalau billing collection untuk collection tersendiri itu kita memang ada step-stepnya gitu kan. Step-stepnya nih, mungkin di sini kali Mas, biar bisa tatapan. Jadi biar nanti kan kelihatan semua nih. Coba sini. Jadi kalau di collection sendiri kita memang ada kan step-stepnya gitu kan. Nah pertama kan kita melihat dari kita dapat data nih tiap bulan ya kan dari billing. Nah dari billing kita kumpulin data khususnya untuk yang billing berjalan gitu kan. Nah, tagihan berjalan. Nah tagihan berjalan itu biasanya kita ada 3 jatuh tempo ya kan, dari tanggal 10, tanggal 15 sampai tanggal 20. Nah, apa yang biasa kita lakukan? Yang pertama biasanya kita maintenance-nya berarti SMS blast. Nah, SMS blast sebenarnya itu nggak wajib karena kita sekarang treatmentnya dulu kan kayak billing kan, billing aja kan kasih spot bill, ya kan, dicetak tuh tagihannya untuk domestik, baik domestik sama industri. Nah, sekarang begitu juga dengan kita di collection. Jadi untuk meminimalis biaya pos, jadi kita untuk SMS Blast itu hanya pilihan aja gitu kan, hanya pelanggan-pelanggan tertentu aja yang kita SMS Blast. Jadi SMS Blast itu sebenarnya tidak wajib untuk sebagai mengingatkan ke pelanggan mengenai tagihannya gitu. Walaupun sebenarnya handling collection itu kan kita maintenance ya, menginformasikan pelanggan. Nah, menginformasikan pelanggan kan otomatis juga ada biaya gitu kan. Nah, kita juga nggak langsung, kita kayak modelnya kayak listrik aja lah seperti gitu. Kalau misalkan mereka udah jatuh tempo, ya udah kita SMS blast aja. Jadi SMS blast itu biasanya kita kalau dulu tuh sebelumnya kalau dilihat di IK-nya itu ada SMS blast sebelum jatuh tempo dan sesudah jatuh tempo. 2 kali. Nah, ya 2 kali. Nah, sekarang minimalis budget. Nah, otomatis yang kita lakukan SMS blast-nya adalah setelah jatuh tempo. Nah, sebenarnya kan itu kalau di handling collection kan harusnya sebelum jatuh tempo kita udah mengingatkan kan ke mereka. Tapi karena kita punya kuota SMS blast-nya semakin sedikit gitu kan, hanya sebulan tuh cuma 3 juta. Jadi kita hanya pelanggan-pelanggan tertentu doang. Gitu yang kita SMS blast, khususnya pelanggan-pelanggan yang bisa menghit kita pencapaian. Karena kan kita suruh nyari duit bagaimana caranya untuk bisa mengkolek tuh tiap bulan itu di atas rata-rata 94%. Kalau yang tahun 2025 itu kita harus pencapaian target per bulan itu 95%. Sekarang jadi naik tuh. Terus ya. Ya, naik terus gitu kan. Karena memang dilihat dari kondisi aktualnya di tahun 2024. Karena di tahun 2024 kita memang current collection-nya itu per bulannya udah rata-rata 95. Gitu. Jadi kita mengikuti gitu. Kalau misalkan kita disuruh 95 tapi kita di tahun 2024-nya belum pernah mencapai jadi 95, kan nggak mungkin gitu. Jadi kita nggak mungkin membuat business plan gitu kan di tahun 2025 yang belum pernah aktualnya terjadi di tahun 2024 gitu. Jadi kita melihat dulu nih trendnya apakah ada, apakah nggak ada gitu kan. Nah di tahun 2025 ini kita memang udah sesuai dengan aktual di tahun 2024 nih di 95. Nah makanya walaupun kita pencapaian untuk penerimaan uang masuknya harus lebih cepat, kan berarti kan kalau 95 harusnya lebih cepat dibandingkan yang di Batam ya. Bukannya saya memperbandingkan gitu kan, tapi memang kalau di mereka waktu di tahun 2024 itu di 92. Benar apa enggak saya nanti cari tahu lah lagi. Nah kalau sekarang kalau di Aitra itu 94 di tahun 2024. Tapi walaupun sebenarnya dari segi revenue juga kita sebenarnya lebih di bawah kan daripada Batam, ya kan. Batam mungkin udah hampir ratusan gitu kan. Kalau kita memang masih ya sekitar puluhan gitu kan. Udah tahu belum revenue-nya
Aetra tiap bulan berapa? Sekitar 20-an ya Pak. Ya, kalau publikasinya? Publikasi itu 1000. Udah pernah produksi kan? Nah, produksi itu Total leadernya yang kemarin. iya, publikasi. Publikasi banyak? rata-rata terakhir yang waktu dikunjungin di bulan November. Yang kemarin 2 juta ya. 2 juta itu. Ya, 2 jutaan. 2 juta. 2 jutaan. Nah, rata-rata kalau dikompensasikan ke uang itu sekitar 22 miliar atau 23 miliar. Nah, itu. Nah, dari sisi perhitungan volume baik domestik sama industri itu sekitar yang si industri itu 48, industri juga 48. Si 2%-nya ini yang dari book quarter. Gitu. Jadi kalau memperbandingkan kan kita kan ada kategori kan. Kategori yang di non domestik sama book quarter. Nah, dari sisi penerimaan atau pemakaian publikasi yaitu tadi perhitungannya 48 sama 2 atau kadang-kadang 50 48 2 gitu. Kadang-kadang kalau misalkan lagi trennya lagi produksi banyak dari industri kadang-kadang sampai 50%. Nah, dari sisinya 50% itu kita mengehit untuk pencapaian kita yang penting industri dulu nih 100% karena dari sisi secara overall per bulan itu dia yang paling ngehitnya adalah si industri karena 50% dibandingkan 48% si domestik gitu. Jadi kita harusnya kalau misalkan masih 50-50 ya udah dalam satu bulan kita harus juga nih si domestik gitu kan mencari tahu nih pelanggan mana yang benar-benar bisa ngehit current collection kita dan bisa menerima uang masuknya lebih cepat. Karena lebih banyak uang masuk lebih cepat otomatis arus cash flow-nya perusahaan bisa lebih cepat dan bisa menutupi semua pembayaran ke vendor gitu. Tapi kita perhitungannya adalah kan kalau dilihat dari trennya yang lain kan setiap tanggal 25 ya. Kenapa Aetra kita punya jatuh temponya di tanggal 10, 15, tanggal 20 gitu kan. Yaitu karena kita kan pembayaran kan juga banyak dan kita uang pada saat uang masuk sama melakukan eksekusi di lapangan itu nggak berbarengan. Karena kalau setiap di tanggal 25 itu kan berbarengan semuanya jatuh tempo, ya kan? Dan uang masuk juga kadang-kadang berbarengan. Kalau misalkan di tanggal 25-nya ternyata ada sesuatu gitu kan, baik sistem atau apa, itu kan berarti kan kita penerimaan uangnya benar-benar di tanggal 25, tapi kalau dibagi rata, dibagi-bagi di setiap tahun, jadi kita bisa tuh uangnya lebih masuk duluan. Kalau misalkan ada sesuatu yang kita nggak bisa pegang gitu kan, nah otomatis kita bisa uang masuknya material lah gitu kan, semuanya bisa kita atur gitu. Nah kalau itu sih dari sisinya keuntungan dari Aetra ya. Tapi nggak tahu kenapa yang lain setiap tanggal 25, mungkin Batam juga ke tanggal 25, Aetra Jakarta juga sebenarnya kan setiap tanggal 25. Otomatis mereka juga jatuh temponya kalau misalkan tanggal 25 ya sekaligus gitu kan. Walaupun sebenarnya bacanya juga kan mereka bukan setiap tanggal 25 juga kan. Pernah ini enggak memperbandingkan enggak pembacaan meter yang di karena memang Aetra Jakarta kan udah ada ya. Udah ada. Berarti kan yang dari Batam doang ya. Kalau Batam kan belum selesai ya, baru yang dari Aetra doang kan. Nah dari segi pembacaan kita kan ada tuh dari mulai dari tanggal kemarin ada yang bilang sebut dari tanggal 9, tanggal 10 ya kan. Nah itu sebenarnya yang ngatur dari si kebijakan perusahaan sendiri gitu. Kenapa kok bulan lalu di tanggal 9, kok kenapa nggak di tanggal 9 lagi berikutnya gitu. Atau bisa jadi di tanggal 8 atau tanggal 10. Nah itulah makanya ada departemen revenue, mereka yang mengatur sama si meter reading, mereka yang mengatur untuk pembacaan, untuk gimana caranya pencapaian perusahaan juga terjadi gitu kan, dan uangnya juga masuk, si value chain-nya juga uang masuknya juga masuk gitu, enggak mentah-mentah kita ada penjualan tapi uang masuknya enggak sesuai dengan ekspektasi, kan nggak bisa juga kan. Jadi kalau dilihat dari flow-nya itu sendiri sebenarnya kalau collection kan cuma terimaan uang aja sih, gitu kan. Hanya penerimaan uang. Nah, gimana cara maintain-nya penerimaan uang? Ya kan salah satunya kemarin SMS Blast. Terus kalau nggak dikunjungi pelanggannya. Kalau misalkan dia urgensinya adalah tagihannya tinggi, ya kan. Nah, kita harus bisa menghandle untuk bulan berikutnya apakah dia ada kemungkinan untuk bayar atau enggak, makanya dikunjungi gitu.
Kalau misalkan mereka nggak bayar, otomatis kita eksekusi di depannya lebih duluan. Kita bisa langsung segel karena kita nggak mau bulan berikutnya itu ternyata tagihannya makin tinggi lagi. Kalau tagihannya tinggi misalkan bulan ini 9 juta, bulan depannya ternyata masih kita belum eksekusi segel 9 juta lagi, jadi kan nambah jadi 18 juta. Ya kan? Kalau kita eksekusi 10 atau 15 hari setelah mereka kita tahu nih ya berapa banyak kubikasinya, akhirnya kan ya kita udah eksekusi di depan duluan gitu. Sehingga yang bulan berikutnya bisa meminimalis kejadian tagihan tinggi lagi gitu. Makanya duluan kunjungan khusus ke lapangan. Nanti ada tim saya yang khusus lapangan. Terus juga kalau industri biasanya adalah kalau misalkan udah jatuh tempo kita nggak mungkin SMS blast, tapi kita biasanya reminder surat gitu kan, reminder by email, by surat gitu kan, letter. Nah kalau biasanya kalau misalkan kedua ini masih tidak bisa tanggapan dari si industri, otomatis kita telepon atau kita kunjungin ke pelanggan tersebut gitu loh. Jadi mekanismenya atau strategi collectionnya seperti itu. Jadi kalau industri biasanya langsung face to face. Sama juga dengan tagihan tinggi untuk domestik gitu. Itu pasti face to face lah gitu. Nggak mungkin kita biarkan gitu karena tagihannya misalkan 9 juta itu lebih ngehit dibandingkan tagihan yang ini tagihan domestik yang cuma 30.000 atau 20.000 gitu. Nah 20 atau 30.000 itu butuh berapa orang untuk bisa menjadi 7 juta atau berapa gitu kan tagihannya. Sedangkan atau 7 juta itu sebenarnya bisa ngehit si current collection misalkan kalau dia bayar. Makanya kita ada treatment apakah dia mau cicil gitu. Makanya kita kunjungin Bapak ada kemungkinan untuk melakukan pembayaran atau tidak. Kalau misalkan tidak gitu kan ya udah kita terus sementara kita segel dulu. Kita mengamankan air kita supaya tidak misalkan kehilangan lagi. Kan kita nggak tahu di meternya pelanggan itu seperti apa, apakah memang ada kebocoran atau misalkan memang pemakaiannya segitu gitu. Itu sih. Nah itu udah SMS plus, email. Nah sudah kita melakukan semua ya ternyata dia jatuh tempo tidak melakukan pembayaran, ya udah actionnya kita pemutusan sementara. Nah pemutusan sementara biasanya kita yaitu reminder by SMS blast. Sebelum melakukan pemutusan sementara biasanya itu setelah jatuh tempo kita membuat SMS blast. Nah biasanya rata-rata SMS blast itu sekitar 3.500an lah pelanggan. Seharusnya populasi yang kita mau SMS blast itu ada 10.000 gitu yang tidak melakukan pembayaran di bulan kemarin gitu. Nah kita cuma punya stoknya ya 3.500, 4.000 gitu kan, sekitar segitulah gitu kan kuotanya. Nah itu tagihannya biasanya di atas 150.000. Kalau misalkan dia kumulatif ditotalkan selama 3 bulan atau 4 bulan di atas 150.000 ya udah melakukan SMS blast. Yang saya bilang sebenarnya SMS blast itu tidak wajib, tapi itu membantu kita untuk menghit current collection itu, menghit untuk mendapatkan uang lebih cepat gitu. Walaupun memang aktualnya membantu gitu kan, tapi kan kita melihat juga dari cost kita dijaga nih, dikasih budgetnya cuma sekian gitu. Gimana caranya kita meminimalis cost tapi uang masuk sekitar 99%. Berarti Pak kalau misalnya di periode penagihan itu sebenarnya udah tercover nih Pak, target 94% revenue itu udah tercover sama kikal misalnya sebenarnya. Ya, kalau kikal itu cuman misalkan yang tadi saya bilang tuh presentasinya itu 48 atau 50%. Nah, sisanya yang 48 ini kita harus ngehitnya yang tadi tuh SMS blast, penyegelan rutin setiap hari gitu kan. Kalau kita penyegelannya cuman di atas tanggal 20 gitu kan, misalkan kayak tadi tuh jatuh tempo ya tanggal 20 gitu kan, atau tanggal 25 gitu, kita kalau penyegelannya nanti di tanggal 26, 27, 28, tanggal 30. Sedangkan kita harus ada uang masuk langsung cepat, itu kan hanya dibutuhkan jadi 5 hari. Sedangkan kita misalkan jatuh temponya di tanggal 10, kita masih ada waktu tuh 20 hari, 15 hari untuk melakukan penyegelan ya kan gitu. Jadi kita bisa bagi tuh penyegelannya merata tuh, mau di daerah mana, di wilayah mana, karena rute pembacaan sama rute penyegelan juga ini gitu, berbarengan gitu. Tapi kalau misalkan pada saat itu kita lagi dibaca, kita nggak bisa langsung penyegelan karena mungkin ada masa subur gitu lah.
atau kebijakan dari ICT lah, ada masa subur nggak boleh nginput di sistem gitu. Walaupun sebenarnya kita bisa aja penyegelannya 2 hari yang lalu kita nginput di sistemnya 3 hari, tapi kan nggak mungkin karena kontak center otomatis harus tahu nih status si pelanggan ini statusnya apakah disegel atau enggak, karena si kontak center kan taunya dari sistem. Masa kita kalau nggak dari sistem, misalkan manual nih, ya kan, masa kita diuber-uber sama si kontak center jam 5, jam 4, pelanggan ini udah segel atau enggak gitu kan. Kalau misalkan udah di sistem kan otomatis si kontak center kan bisa lihat aja di melalui sistem, oh ini statusnya sekarang segini gitu kan. Tapi kalau misalkan pada saat berjalan, otomatis maksudnya tuh beriringan, dia juga melakukan pembayaran, dia juga ternyata disegel, dan dia juga minta hari itu minta dibuka segel. Ada kayak gitu. Jadi biasanya kita eksekusinya adalah komunikasi melalui WA di grup gitu. Jadi kalau misalkan ada kontak center nih ngirim email, pelanggan ini bayar, ternyata di lapangannya udah disegel, kita dari tim collection ada yang standby, kita info ke lapangan, kita tolong ini dibuka segel karena urgensinya misalkan ada kegiatan hitanan atau misalkan ada di rumah penghuni itu ada orang sakit sehingga minta dibuka segel pada saat itu juga gitu. Kan harusnya si petugas segel harusnya mungkin pada saat datang ketok-ketok dulu, maksudnya sopan lah, Bu, Pak, ini kan saya mau izin mau melakukan penyegelan gitu. Nah kalau sekarang kan urgensinya adalah mereka ya udah SO udah diturunin, mereka udah langsung eksekusi di lapangan gitu. Sedangkan kalau collection urgensinya kalau misalkan kita kan ada ya mungkin ada etika sopan santun gitu kan. Nah sedangkan mereka si petugas segel itu mereka ada target sehari harus 25 kunjungan di penyebaran di mana, misalkan eksekusi untuk penyegelannya ada 15, sisanya 10 KPKT, otomatis 25 visit rumah yang harus dia kunjungi. Tanyaan aja sekarang satu orang per visitnya berapa gitu. Satu orang apakah ada 25 visit, misalkan TD-nya mungkin ada 15 atau 14, sisanya 11-nya KPKT gitu kan. Nah mereka kan berarti harus benar-benar memanage waktu ya, gue mau duluan mana nih atau area mana dulu yang harus gue kunjungin gitu kan. Nah, dulu aja petugas segel itu ada 10 orang, sekarang udah dikurangi jadi 7 orang. Untuk seluruh area Ya seluruh 5 kecamatan itu gitu kan. Gitu. Sekarang ya dikurang-kurangin lah ininya. Dulu juga kasir itu kita ada sampai 10. Satu kantor pelayanan ada 2 kasir. Sekarang nggak ada kasir. Jadi semuanya udah langsung diserahin ke EPP. Keuntungan di EPP kita dapat namanya sharing fee. Jadi kalau dulu tuh mungkin adanya hanya dikenakan admin ya, si Aitra itu nggak dapat kompensasi. Kompensasi maksudnya keuntungan lah atas yang si eksternal paman poin ini gitu kan. Gitu. Jadi namanya adalah sharing fee. Kita dikasih sharing fee untuk misalkan kita kerjasama nih dengan misalkan dari agregator mana gitu kan. Namanya misalkan agregator namanya si Mitracom. Nah, pada saat kita membuat PKS, nanti si Mitracom akan membujuk kita. Nanti kalau Bapak kerjasama dengan kita kasih sharing fee-nya sekitar Rp50 lu untuk sekali transaksi gitu kan. Terus Aitra minta nego, saya minta dong setiap transaksi 700 perak. Nah, sedangkan yang misalkan dari agregator lain gitu kan, misalkan saya hanya bisa menyediakan 300 perak atau 400. Akhirnya kita milihnya kan tenornya yang lebih banyak lah, sharing fee-nya 700 gitu. Makanya kalau yang si perusahaan yang agensi ini biasanya kita nyari juga nih apakah dia ada punya manfaat ke kita atau enggak gitu. Kalau kita ada manfaat ya udah kita kerjasama dengan mereka gitu. Kalau nggak ada kan, sedangkan yang sebelumnya kita dikasih manfaat sharing fee gitu kan. Sebenarnya sharing fee itu sebenarnya ada revenue dong, bukan yang benar-benar di sebagai target. Dan target kita kalau di PKS-nya di backup itu kan hanya pemakaian air. Iya. Dan kita pada saat di audit sama ini ya, kan kita juga di audit sama BPK.
Jadi per 4 tahun apa per 5 tahun kita diaudit sama BPK. Karena kan kita bayar air ke Pemda. Gitu. Bayar air karena kan kita ngambil air di sungai, kita bayar tuh airnya berapa per liternya, per kubikasinya. Tarif sama pajak air permukaan itu ya Pak? Betul. Gitu sih. Dan kita juga misalkan udah bayar tiap bulannya, nah setelah audit berapa persen harus bayar lagi ke PMK. Gitu. Tapi syaratnya adalah setelah laporan keuangan terbit. Biasanya kalau di PKS-nya setelah laporan audit selesai itu 10 hari harus melakukan pembayaran ke PMK. Gitu. Nah mengenai presentasinya aku lupa. Nanti mungkin nanya aja ke direksi atau finance gitu. Gitu sih. Nah, Pak, sorry Pak, ini pertanyaannya agak ini sih agak melenceng dikit. Gak apa-apa. Kemarin tuh kita bingung ada FOTD atau SOTD sih Pak? Apa? SOTD atau FOTD sih sebenarnya? FATD mungkin. Kalau FATD itu field Field activity. activities. Ya, sebenarnya kalau SO ada service order. Service order. Service order. Iya. Kemarin ada field order itu Pak. Kalau yang itu bahasa di kita aja sih di departemen gitu kan, departemen di saya aja itu mengenai teknikal Pak Are gitu kan sama tim saya gitu kan. Nah itu hanya internal di departemen itu aja. Pihak yang kayak departemen lain mereka hanya taunya adalah service order. Oh, SOTD Gitu. sama ya. Berarti ke tim teknikal itu SOTD. SOTD. Iya, jadi nggak ada tim mereka tuh tahu EPA atau plan FA gitu kan. Nah itu hanya dari sisi internal kita aja. Karena kan sebenarnya itu kan secara manual yang kita harus maintain ya biar orang teman-teman tuh biar mengerti gitu kan, khususnya di departemen kita gitu. Kita ada kalimat atau kode-kode unik lah tertentu. Nah itu kan harusnya dimuat di sistem, karena di sistemnya belum handling gitu kan, belum bisa memadai untuk itu, ya udah kita buatin sistem kita sendiri. Ya kalau di departemen tahunya service order aja gitu. Makanya teman-teman nggak nanya sih SO itu apa sih Pak gitu. Nanya gak apa Pak? Kemarin kita taunya yang field activity, Field order. field order. Ya mungkin tahunya Plan. SO yang mungkin Pak Are mungkin teman-teman udah tahu kali kependekan dari SO itu apa ya, itu service order gitu kan. Sebenarnya itu berita acara di lapangan gitu kan, berita acara di lapangan. Cuman kita maintainnya ya dulu kan kita tuh memang yang punyanya Aidra itu kan orang ini ya Kapitaling yang punyanya si Sandi Uno. Nah karena si Sandi Uno nyalonin sebagai wakil DKI, karena kita nggak boleh konflik interest gitu kan, konflik interest karena si Sandi Uno punya Aitra Jakarta, punya Aitra Tangerang. Walaupun sebenarnya Aitra Tangerang kan adanya di Tangerang ya, tapi kan Sandi Uno punya Aitra Jakarta. Iya. Sehingga si Kapitaling ini harusnya dibuat gitu, nggak boleh konflik internal, konflik interest gitu. Karena kan mengaku jabatan, Iya. dia sebagai wakil DKI, tapi dia punya kerjasama atau perusahaan yang kerjasama dengan PMK. Jabatan publik. Iya betul gitu. Karena kan kalau Sandi Uno kan jual-jual perusahaan kan, jual beli, udah dia bangun terus dia jual, dia bangun dia jual gitu. Flipping terus. Itu sih. Jadi kalau yang field aktivitas atau FA itu sebenarnya ya kode di kita sini, di departemen kita sendiri gitu. Itu mau bertanya sih Pak, apa ya? Kemarin kan dilakukan mengenai cicilan ya Pak sama Pak Are. Itu kan kalau biasanya kalau yang mengajukan cicilan kan cenderung yang pelanggan yang track record yang baik gitu. Jadi kita percaya kalau mereka bisa menyicil. Tapi kalau misal kayak pelanggannya punya track record yang buruk, kayak sering kadang dia kadang bayar beberapa bulan terus baru bayar lagi, itu dikasih cicilan atau enggak ya? Lagi banyak kerjaan nih Pak. Iya, mau mengganggu. Ganggu dia. Nah ada gangguannya nih kalau saya nih, karena kan saya tuh pasti ada rencana sama kontak center, customer service, tim lapangan. Ya mau nggak mau kan namanya
pelayanan yang kayak gitu. Jadi walaupun kita liburan, cuti atau apa namanya pelayanan, kadang-kadang juga misalkan pelanggan nih, Pak saya habis nge-gym, akhirnya nggak ada gitu. Lah, saya juga itu coba telepon kontak center, saya yang hubungi kontak center. Kan padahal saya udah induction udah kasih tahu kan, kalau mau nyari tahu tolong ke kontak center supaya bisa SLA kan, SLA-nya mereka gitu. Tapi karena kita pelayanan yang mau nggak mau harus terima gitu kan keluhan. Nah tadi kan mengenai cicilan ya, mengenai cicilan kenapa dikasihnya? Pertama kan kita melihat pola bayarnya dia, gitu kan. Pola dia bayarnya juga biasanya pelanggan tuh misalnya bayar tuh 3 bulan sekali atau disebutnya kita 212 Pirosamu, gitu kan. Jadi per 2 bulan dia bayar, 1 bulan dia dieksekusi segel, terus langsung dia bayar kan gitu. Oh, ada kayak gitu. Iya, jadi ada juga dalam 1 tahun 5 kali disegel. Padahal dulu kita biaya buka segelnya itu hanya 27.500, sama kayak balik nama. Balik nama kan 27.500 kalau melihat di ikannya. Nah, kita melihat pertama adalah pola bayarnya dia. Kedua dari segi pemakaian airnya, ya kan. Nah, segi pemakaian airnya gimana nih? Tagihannya per bulannya berapa? Apakah 40.000, apakah 50.000? Ternyata di bulan yang sekarang, di bulan berjalan, ternyata jadi misalkan 1.500.000, yang biasanya rata-rata dia 40.000. Nah kita lihat dari pola bayarnya, ternyata dia pola bayarnya setiap bulan tuh rutin. Ya, otomatis kan kita kasih, ya kan. Nah ada juga si pelanggan misalkan dia pola bayarnya nggak rutin, per 3 bulan sekali tagihannya, tetapi tiba-tiba 7 juta, gitu kan. Nah kita ngeliat dulu nih. Antusias dia untuk berlangganan kembali, apakah memang dia masih mau berlangganan atau enggak, atau dia hanya mau coba-coba kasih dicicil apa enggak. Kita kasih treatmentnya biasanya kalau yang misalkan dia tagihannya pola bayarnya dia tiap bulan rutin, kita otomatis udah langsung dong kasih. Nah kalau misalkan yang enggak rutin, kita eksekusinya adalah biasanya di surat nih, gitu kan. Kalau misalkan tidak melakukan pembayaran, cicilan kedua kita akan eksekusi pemutusan total, gitu. Jadi kita ngeliat nih treatmentnya, pola bayar pelanggan juga, gitu kan. Terus kalau misalkan dia bayar, otomatis kan ya alhamdulillah buat kita jadi ada pemasukan kan. Kita akhirnya nggak jadi sebagai bad debt kan, piutang dihapuskan gitu kan, atau piutang misalkan benar-benar tidak tertagih. Nah kalau di Moya itu nggak ada tuh namanya piutang tak tertagih, utang dihapuskan, itu nggak ada. Walaupun itu sebenarnya sudah di PD gitu ya, diputus total, kita harus benar-benar balik lagi, kita sudah suruh nagih lagi. Gimana caranya uang yang kemarin atau ada pemakaian yang kemarin bisa balik lagi ke kita? Itu makanya nggak ada tuh namanya. Karena si siapa yang punya pemiliknya atau si customer ini nggak mau melakukan pembayaran atau berlangganan kembali, karena kenapa? Karena dia masih punya sumber mata air lain, gitu kan. Masih ada sumber air lain lah, gitu kan. Seperti misalkan kan sumber kayak sumur, gitu kan. Selama mereka masih punya sumber ya mereka ada kemungkinan nggak mau berlangganan kembali, kecuali memang dari si developernya itu ada kebijakan tidak diperbolehkan untuk gali sumur atau bikin sumur. Jadi semuanya tuh dari developer misalkan ya harus punya PDAM gitu. Otomatis kan dia nggak punya sumber mata air lagi yang lain gitu kan. Otomatis mereka harus berlangganan sama Hydra gitu. Kalau misalkan dari pihak developernya seperti itu, otomatis uang yang kemarin yang tidak tertagih dia harus berlangganan kembali, otomatis kan masuk ke kita. Gitu. Tapi kalau misalkan memang tidak ada kebijakan, ya udah kita hanya tunggu gitu. Kita hanya waiting, kita kasih mereka misalkan kayak kemarin misalkan kita kasih kayak misalkan promosi, Pak ini bisa bayar NC-nya bisa lunas, tapi tagihannya bisa dicicil, masih tetap nggak mau gitu. Maksudnya kita udah memberikan kemudahan buat mereka, kemudahan untuk melakukan pembayaran gitu kan, tapi masih tetap mereka mau nggak mau. Jadi mau nggak mau kita hanya menunggu kebutuhan mereka dulu, air pump atau enggak gitu. Karena selama ini yang saya lihat juga kayak misalkan Bisling, kayak Rupo tuh yang Bisling, Bispoint, kalau tahu sih ya, kalau udah
misalkan udah ada perbaikan bis point di daerah sono yang daerahnya sepi gitu kan, terus akhirnya ternyata mereka rukonya mau dipakai, mau yang misalkan kemarin ada tagihan 11 juta mereka bayar. Industri juga sama seperti itu, karena kan kalau tagihan air itu kan melekat di properti gitu kan, sama juga kalau listrik gitu, listrik air kan melekat properti, kalau misalkan nggak bayar ya udah nggak bisa melakukan pelanggaran kembali. Kalau mereka bayar ya baru bisa melakukan pembayaran pelanggaran kembali gitu. Sama juga kalau misalkan industri ternyata dia sudah udah bangkrut gitu kan. Nah kalau misalkan tiba-tiba ada investor baru, ya udah mereka mau harus melakukan pembayaran gitu. Ada juga kemarin yang suka pembayaran. Kalau industri atau komersial kan kemungkinan untuk bayar tunggakan atau debt-nya itu kan lebih besar ya Pak? Lebih besar, betul. Kalau misalnya yang domestik tuh kan kemarin ngobrol sama Pak Arya juga, suka tiba-tiba tagihannya tinggi jadi berapa juta yang tadinya pemakaian cuma 200 ribuan gitu. Kalau udah di PD kan berarti tetap ada piutangnya kan. Sedangkan tadi Bapak bilang kalau udah di Moya tuh nggak ada tuh, piutang dihapuskan, udah nggak ada. Betul. Mekanisme penagihan kalau ke domestik yang kayak gitu gimana tuh Pak? Sedangkan dia nggak ada itikat mau melakukan penyambungan kembali gitu. Ya itu memang kita ada semacam project gitu ya. Kita ada project kemarin atau setiap tahun gitu kan, kita ada project, kita melakukan visit ke pelanggannya gitu kan. Ada contohnya yang punya bank gitu kan, dia visit, nah kita kasih skemanya, Pak Bu, Bapak atau Ibu bisa melakukan pelangganan kembali gitu kan, tapi syaratnya memang kalau sambungan barunya harus bayar lunas, nggak bisa dicicil. Nah yang bisa dicicil hanyalah tagihan outstandingnya aja nih, tagihan airnya aja yang bisa dicicil gitu, kayak gitu sih. Jadi kita hanya kasih ya kayak promosi atau apa gitu kan, kasih ke pelanggannya seperti itu. Selama mereka misalkan masih mau atau butuh air ya udah mereka pasti mau. Tapi kalau mereka masih memang nggak mau ya kita juga nggak bisa paksain gitu. Berarti jadi piutang Nunggu aja gitu. tertagih aja tuh. Iya, nunggu aja gitu, jadi nunggu jadi di sisa outstanding gitu lah. Kan kita sebenarnya billing kita kan udah hampir 2 miliar ya, 2 triliun. Jadi sejak Kaetra berdiri sampai saat ini kita udah menghasilkan billing itu sekitar 2 triliun revenue lah. Revenue kita udah dari 2012. Dari tahun 2011. Nah, yang tidak tertagihnya itu sekitar 6 miliar atau 7 miliar. Presentasi kecil ya Pak sebenarnya. Ya, presentasinya kecil. Tapi itu 6 miliar itu apakah tetap nantinya bakal dikejar lagi ya Pak? Ya itu kita nggak ada namanya tuh nunggu, otomatis kita pasti akan ada project lagi nih, project kunjungan lagi nih, visit lagi nih gitu kan, karena memang otomatis setiap tahun itu pasti ada gitu kan project, karena itu usulan dari Moya sendiri gitu kan, harus ada. Tapi selama misalkan pas kita udah visit ternyata rumahnya kosong, nggak dihuni gitu kan, ya udah kita sesuai dengan aktual aja kita catat hasil visit rumahnya kosong, rumahnya nggak dihuni, rumahnya udah nggak layak dihuni gitu kan, gitu. Atau bisa jadi ada temuan gitu kan, ada temuannya misalkan ternyata udah dipasang kembali tapi tagihannya baru, tagihan lamanya nggak dibayar. Nah kita pasti konfirmasi tuh ke marketing, kenapa kok nggak di-review, kenapa kok nggak ini. Otomatis kita tagihan yang kemarin yang nggak dibayar, saya datangi kunjungi lagi pelanggan suruh melakukan pembayaran. Kalau enggak, yang saat ini meter yang lagi dipakai kita lakukan pemutusan total. Oh langsung total? Iya, gitu. Karena kan dia nggak ada itikat melakukan pembayaran, nggak ada itikat baik juga. Makanya nanti harusnya kan dari tim marketing ya, mereka kan tahu pipanya di mana, posisi rutenya di mana gitu kan, apakah ini sebelumnya sudah dipasang atau enggak gitu kan.
Harusnya bisa dipastiin dari awal ya Pak. Iya memang. Dan yang melakukan pemasangan meter juga perlu supaya juga harus teliti ya, otomatis biasanya bisa langsung ketahuan kan. Kan ada apa kalau kita tuh namanya Pak Catur tuh itu apa sih namanya? Yang pemetaan meter, pemetaan jaringan gitu kan, posisinya ini sudah ada posisi air, jaringan air gitu kan, itu kan pakai pemetaan kan. Ya kan gitu. Iya, pakai GIS apa GIS Iya. ya pakai GIS. Nah itu kan harusnya pada saat ada pelanggan bayar, biasanya kan kita ngeliat juga di sistem, oh blok ini sebenarnya udah ada gitu kan, kontak center CS, kita cari di alamat di sistem, oh ini sebelumnya udah ada gitu kan, terus nanti diverifikasi lagi melalui orang yang pemasangan, melalui GIS gitu kan. Nah, itu kan harusnya udah bisa gitu. Gitu sih. Nah, mungkin kalau misalkan untuk pemasangan jaringan, tanyain aja tuh untuk pemetaan itu apakah udah sesuai atau enggak. Mau bertanya lagi sih Pak. Siap. Tadi kan petugas penyegel kan dulunya kan 10, kemudian dikurangi jadi 7. Terus sepertinya kalau saya asumsikan penyebabnya karena sekarang kan sistemnya kan jatuh temanya tanggal 10, 15 jadi 20, jadi Sebelumnya juga sama 10, 15, jadi nggak ada perubahan sejak kita berdiri, jatuh temponya tetap di tanggal 10, 15, 20. Dulu itu kayak memang kita hanya untuk meminimalis biaya aja sih. Jadi berkurangnya si petugas segel ini hanya minimalis biaya gitu aja sih. Efisiensi. Dan ya efisiensi lah gitu. Jadi bukan karena suatu, malah kan harusnya kita kan populasi pelanggan Aetranya sebelumnya kan cuma 85 yang ada 10 orang. Kita sekarang udah 93. Harusnya 93 nambah. ribu, harusnya kan nambah gitu kan. Bukannya diturunin gitu sih. Pak, itu kan ada kayak utang itu kan ya Pak, yang belum terbayarkan. Nah itu tuh tim collection sendiri tuh gimana ya Pak? Maksudnya itu nantinya setiap tahunnya bakal jadi beban kah untuk target-target tiap tahunnya untuk collection itu harus terkolektif atau gimana gitu? Nggak ada, itu sebagai pemasukan cash in aja. Jadi kalau misalkan dibayarkan itu sebagai cash in kita gitu. Kalau beban sih kita nggak merasa beban ya, karena kan itu udah daily ya, kita kunjungin juga berbarengan sama yang tagihan itu. Maksudnya dibebankan tahun selanjutnya gitu Pak, misal di 2024 kemarin gitu kan, yang di kolektif itu 95%, misal 5%-nya dibebankan ke tahun selanjutnya gitu. Oh enggak. Kalau yang untuk target kita tetap aja acuannya adalah tahun berjalan. Nah kalau yang tagihan yang tahun kemarin kita dimasukin sebagai pemasukan cash in. Jadi pemasukan selain dari tagihan yang berjalan gitu, penerimaan uangnya kita nggak gabungin jadi satu, kita pisahkan gitu. Tapi kalau misalkan kan ada yang tahun lalu masih ada sisanya 5% gitu kan. Nah 5% ini kan berarti kan maksudnya dimasukin di tagihan bulan berjalan gitu atau gimana? Itu nggak tahu di tagihan bulan berjalan atau gimana, atau nantinya di akhir tahun 2024 ini ada tutup bukunya dan segala macamnya gitu Pak? Nggak ada sih. Nah, jadi kalau kan misalkan ya, kita tagihan ini misalkan dari tahun 2020 ya, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 gitu kan. Nah ini misalkan ada pemasukan misalkan tagihan ini kan, kalau target kita target bulanan ya, ada target bulanan, ada monthly, sama ada target yearly, target tahunan. Ya kan? Nah kalau target tahunan ini 25 misalnya dari Januari sampai Desember doang. Nah ini targetnya target yearly gitu kan. Nah ini ada target bulanan tiap bulan ya. Yang disebut cash in adalah penerimaan dari yang di sini nih. Nah ini sebutnya cash in gitu. Jadi kita untuk presentasinya kita dipisahkan, tapi uangnya sedikit uangnya ini dijumlahkan terus mulai cash in
Oh berarti cash in itu nggak masuk ke target yearly gitu ya? Enggak yearly. Jadi yang sini sisanya ini nggak masuk ke target yearly. Ini benar-benar target yearly ditambah dengan penambahan uang atas hasil tahun kemarin. Itu sebutnya cash in. Misalkan yearly-nya di sini kan di proyek ini 99% gitu ya. Ya kan? Nyata ini ada penambahan misalkan 200 juta. Ya. Nah, kalau dipresentasi mungkin udah lebih dari 102%. Nah, sisanya misalkan yang 3% ini sebutnya si cash ini penambahan. Additional penambahan uang baru. Iya. Jadi karena yang target bulanannya sebenarnya udah hit di 94% itu, jadi itu nggak masalah ketika ada pembayaran piutang lalu itu jadi cash in doang. Betul. Dan Tapi untuk untuk kita menutupi utang yang kemarin yang atas yang tahun sebelumnya. tapi walaupun monthly-nya udah hit di 94% di KPI itu Pak, si outstanding yang udah lewat ini kita ada juga nggak sih di KPI-nya? Yang outstanding yang tahun berjalan atau outstanding yang udah lewat aja tahun-tahun sebelumnya. Tahun sebelumnya atau yang tahun yang saat ini berjalan? tahun sebelumnya? Kalau tahun sebelumnya itu ya itu otomatis nih. Kan kita treatmentnya itu kan untuk PD itu kan kita eksekusinya per 6 bulan ya. Iya. Per 6 bulan sekali itu kan. 6 bulan gitu ya. Nah, misalkan kan per 6 bulan. Berarti kan dari bulan sekarang kan Januari ya. Berarti kan ini Desember, November, Oktober, Januari, Desember, November, Oktober, September, gitu kan. Terus Agustus ya. Iya. Nah ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 sama ini Juli. Juli ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini kan masih ada otomatis statusnya TD segel itu. Nah ini kita masih bisa nih untuk melakukan si handling pelanggan gitu kan. Kalau pelanggan ini mau bayar atau enggak gitu kan, eksekusinya adalah PD. Pelanggan ini kan kalau mau bayar eksekusi PD kita tahunya eksekusi PD. Nah pada saat kita di Januari ini, kita Januari ini udah targetnya udah berbeda dengan yang ini. Targetnya udah berbeda sama ini. Tapi ini nanti sebagai si cash in. Jadi cash in juga. Ya sebagai cash in. Kalau yang ini benar-benar sebagai current month sama current year. Karena kan baru 1 bulan. Jadi sama-sama persentasenya misalkan sini 95, ya sini juga 95. Nah, sisanya di sini misalkan jadi 99% gitu. Karena ada cash in masukkan di sini. Aktivitasnya karena dia di PD otomatis kan ini bayar semua tagihannya. Gitu kan. Yang berapa kumulatif ini. Yang misalkan nggak bayar nih dari Agustus, September, ya otomatis dia bayar. Kalau misalkan ini masih ada aktif nih yang dari Oktober, karena dia rata-rata masih 4 bulan ya kan, tagihannya 20 ribuan atau 30 ribuan. Nah ini kan yang kita eksekusi segel di sini. Kalau di segel otomatis ini kan naik, ini naik sebagai cash in-nya. Itu tapi nggak sebagai current month-nya kita, bukan current year-nya kita. Kalau yang tahun berjalan? Kalau yang tahun berjalan kan misalkan ini Januari, Februari, Maret, April gitu kan. Nah ini otomatis masih ada nih yang belum dibayar 3 bulan atau 4 bulan. Nyata di sini juga masih ada pelanggan yang masih aktif atau yang misalnya 20.000 gitu kan. Nah ternyata pada saat disegel kita ngambil yang ini untuk si current month sama current year. Yang ini ya sisanya 1 bulan atau 2 bulan masukin sebagai cash in. Karena pada saat dia disegel misalkan di bulan Februari disegel kan dia ngehit si cash in sama nambahin si current month sama current year. Gitu. Jadi tetap tagihan yang normalnya aja Iya. masukkan. Betul. Terus ya sample collection. Mau konfirmasi nggak? Berarti misal Boleh. saya ada TJ di bulan Oktober, kemudian dia baru bayarnya di bulan Januari. Itu berarti dia masuk cash in di tahun depan. Cash in ya sebagai tahun depan. 2022. Cash in tahun depan. Gak bisa cash in masukin bulan Desember karena kan udah closing. Gitu. Udah tutup buku. Nah mungkin yang di tahun kemarin kita revisi laporannya udah lanjut gitu. Kita tutup buku kita masukin di
sama ini sih Pak. Tadi kan beda topik lagi, yang tentang apa ya, penyegelan itu kan orangnya kan personilnya 7 orang. Betul. Itu yang dilanggar ini kan sekarang jadi 95.000. Itu apakah ada rencana mau ditambahkan lagi atau tidak? Jadi gak ada. Jadi salah satu kita ngehit yang, nah saya kan punya tim nih, nah, ada 7 orang. Nah, mau nggak mau, tim saya harus kerja juga. Walaupun sebenarnya dia udah pagi, ya kan? Udah dia cetak SO, ya kan? Udah dia juga ngehit maintenance pelanggannya kajian tinggi, sama yang sedang bergerak. Terus juga ini bisa melakukan penyegelan. Jadi tim saya ini membantu nanti yang kayak 7 orang ini. Gitu. Untuk misalkan ditargetin nih tiap bulan setiap harinya 130. Ya, 130. Kita nih sekarang ada pemasukan lagi yang tahun 2004 ada 40 pelanggan. Otomatis ini saya akan nambah lagi, tim saya ini membantu misalkan saya turunin setiap harinya 40 SO. Masing-masing megang 10, yang 10, megang 10 atau megang 12. Nah, dia targetnya misalkan hanya bisa eksekusi 110 atau 100. Saya nambahin dari tim saya 10. Jadi 130. Gitu. Beban kerjanya yang Iya, beban kerjanya. Jadi mendistribusikan pekerjaan yang gitu. Kalau enggak, ya kita dibantu SMS Blast mau. Gitu. Kalau memang SMS Plus itu efisien Pak. Nah, Efisien memang. ya efisien gitu kan. Cuman ya itu dia kuotanya. Kota cuma 3 juta itu tadi ya, Iya, 3 per juta. bulan. Per bulan kan gimana? Kopi aja dikurangin, fotokopi tadinya Gula. fotokopi di atas. Gula juga ya. Kurangin juga. Itu DMT banyak ini. DMT bukannya banyak kan? Banyak. Sama sih. Makanya tadi tuh saya mau nanya itu Pak, kalau misalnya di bulan berjalan misalnya Januari nih, terus udah di periode jatuh tempo 10, 15, 20, sebenarnya udah nutup, udah hit 94% pemasukan, walaupun masih ada yang outstanding di domestik. Itu kan berarti sebetulnya kita nggak perlu melakukan SMS Blast kan, karena udah hit 94% KPI ini, revenue bulan ini gitu. Apakah kuota 3 jutanya itu bisa bisa diakumulasi ke bulan-bulan depan gitu? Oh iya, kalau SMS Plus itu memang ada ini sih, ada apa sih jangka apa sih namanya expirednya istilahnya kan? Per bulan itu. Ya kan, jadi expirednya itu untuk kita misalkan pembelian Januari, expirednya 6 bulan. Gitu. Oh. Jadi expirednya. Jadi kalau misalkan nggak dipakai selama 6 bulan ya udah hangus. Tapi kalau misalkan masih ada sisa yang 3 juta ya kita bisa pakai untuk bulan berikutnya. Yang penting sama kondisinya adalah 6 bulan. 6 bulan. Oh. Expirednya 6 bulan gitu. Gak mungkin saya beli SMS Plus yang langsung expired 1 bulan. Saya pengen nyari vendor yang lain gitu saya. Gitu sih. Jadi kita juga udah mikirin ke situ juga. Atau kadang-kadang saya minta karena setiap bulan udah bayar, saya minta expirednya 1 tahun gitu. Oh, bisa. Iya, makanya mau nggak mau saya minta kayak gitu kan. Kalau misalkan memang kita kuotanya lebih banyak, kalau saat ini sih expirednya 6 bulan. Oke. Karena sebelumnya saya juga, kalau dulu kan SMS Blast-nya non masking, ya kan. Nah gitu expirednya sampai setahun gitu. Karena kita sampai SMS Blast itu sampai 70.000 juga bisa, 70.000, 10.000, gitu kan, sampai 20.000 SMS Blast, tapi itu masking. Jadi hanya yang muncul hanya nomor doang. Nah karena yang non masking itu sekarang udah diblokir sama provider, jadi kita nggak bisa lagi. Kalau yang masking cuma berapa tuh? Ya sekarang cuman masking cuman paling banyak 6.000 lah. Jauh banget. Iya, 6.000, 3.000. Karena satu SMS maskingnya 600 rupiah. Gitu. Nah kita nanti ekspektasinya adalah WA. Di WA tuh lebih murah 400 rupiah per SMS.
karena WA itu nggak bisa di blast. Yang sekarang tiba-tiba dapat blast itu karena dia redaksionalnya sama. Kalau Etra kan nggak bisa redaksionalnya sama karena ada nomor ID pelanggan. Iya. Terus udah itu ada jumlah tagihan. Nah kalau itu di SMS-nya apa di WA blast nggak bisa di WA blast, itu di WA-nya itu satu per orang, satu per satu. Nggak ada sistemnya tuh WA blast gitu. Kalau sekarang katanya ada WA blast, makanya kita nanti mau pakai WA blast. Kita mau daftarin WA blast. Kan berarti cuma butuh kuota harusnya. Iya. Enggak, kalau tetap sekali ngirim dia 400. Jadi ada bukan kuota yang mereka butuhin. Jadi sekali ngirim tuh ada limitnya lah gitu. Karena kan dia centang biru ya. Atau apa gitu kan. Jadi ada namanya. Oh, berlangganannya Ya, itu yang langganannya. Iya, iya. Tuh. Itu sih. Oh, mau tanya, jadi kan kalau misalnya seandainya punya target 130 buat penyegelan, terus baru bisa 110 kan yang dibantu kan dari stafnya Pak Ivan. Iya, kalau misalkan di ekspektasinya untuk nambah sama hit si current collection ya, gitu. Selama si 7 ini udah melengkapi komplement, otomatis saya nggak perlu lagi gitu kan. Kan tadi kan gimana caranya gitu kan? Kalau Iya. misalkan kan itu jadi seolah-olah strategi yang ada kemungkinan akan terjadi misalkan di tahun di bulan berikutnya atau di tahun depan atau tahun yang saat ini gitu, misalkan supaya kita ekspektasinya si current month atau current year-nya tercapai ya kan intinya itu supaya current month sama current year-nya itu kan tercapai, makanya harus menambahin penyegelan lebih antusias dong ya kan. Nah kalau karena si 7 ini sudah mencakup gitu kan, belum ada sehingga tidak maksudnya tuh tidak tercapai gitu kan. Kalau misalkan dia memang tidak tercapai kan otomatis gua antusias penyegelannya lebih banyak ya kan. Tapi kalau misalkan dari 7 ini ternyata sudah mengcover untuk menghit si current month current year, ya udah saya nggak perlu nambah lagi personil dong gitu. Jadi kita ngeliat dari strateginya aja dulu nih gitu sih. Yang penting sih kalau saya industri pokoknya walaupun ditargetin industri adalah 99%, saya ada target per bulannya itu kalau mereka 100% gitu. Karena industri harus bisa di-maintain, kecuali memang industrinya udah bangkrut ya. Kita pahit-pahitnya adalah industrinya bangkrut, gak bisa membayar gitu. Otomatis kalau industri biasanya pasti saya WA, saya telepon, saya Uber dia gitu. Jadi tanggal 25 nggak ada melakukan pembayaran, ya udah kita eksekusi aja penyegelan. Saya teleponin nggak bisa dihubungin, dibantu sama Kikon juga masih bisa melakukan pembayaran, ya udah eksekusinya adalah ini. Walaupun sebenarnya kan kita kayak semacam nakut-nakutin gitu kan. Saya ini kadang-kadang industri yang lebih marah, bukan kita ini, kadang-kadang industri yang ngomel-ngomel gitu kan. Ini kan adanya di prosesnya finance gitu, kita nggak bisa ini begitu kan. Nah, tapi kita tetap aja mau nggak mau kita impor ke mereka gitu kan. Walaupun ujung-ujungnya kita yang domelin gitu, nggak ada tuh istilahnya dihindarkan lah istilahnya gitu. Tapi kan kalau nilainya air di industri kan gede banget. Betul. Maksudnya kalau semisal Ya, misalnya strateginya salah, semisal keputusan permanennya terlalu cepat gitu, apakah nanti kayak kan kita nggak bisa ngambil aset apapun gitu kan Pak, betul, dari nilai yang besar itu. Terus strateginya dari Pemda sendiri gimana gitu Pak? Kita ke kurator sih, kan biasanya kalau pada saat dia bangkrut gitu kan, kita kan nggak bisa, itu kan semuanya disita sama kurator dong. Ya udah kita kerjasama sama kurator gitu kan. Nanti kalau misalkan dia dijual, kita dapat tagihan pembayaran dari kurator yang beli si perusahaan itu gitu. Kalau pilot kan pasti dilikuidasi gitu. Iya, aset-asetnya pasti ada orang kuratornya gitu kan. Nah kita daftarin utangnya ke mereka gitu sih. Selama kalau misalkan belum kejual ya udah, tapi kalau itu memang udah kejual ya kita harusnya dapat, karena kita udah daftarin ke kurator. Kayak pernah ada semacam- case itu? ada ya.
kayak kaca bening apa ya, lupa saya, sampai ke Jakarta ini dibayarin sama kurator. Gitu sih. Itu masih bapak juga ya yang handle? Iya. Berdua sama Mbak Cindy sama Kikon. Oh, Nah, gitu sih. Jadi kita ada sama Kikon juga dibantu karena kan dia maintenance si industri ya gitu. Walaupun sebenarnya in charge-nya si orang finance-nya lebih antusias ke saya gitu kan, ke collection gitu. Dia paling tidak mendamping. Karena ke kurator bisa aja saya kasih nomor rekeningnya saya sendiri ke kurator ke Kaitra. Iya. Makanya perlu ada orang kedua, ketiga. Jadi kalau mau kemana-mana ke vendor itu nggak boleh sendiri, harus ada berdua, ada bertiga. Saksinya kami sebagai saksi. Kalau misalkan ada berarti dua-duanya yang salah. Gitu. Ya kan. Makanya itu kadang-kadang kalau yang kasir sama customer service harusnya di rolling karena mereka nggak boleh ibaratnya tuh lebih mengenal pelanggan lah gitu. Jadi harus semua pelanggan tuh harus tahu ya, baik itu kasir yang di loket. Makanya kalau kasir loket tuh harus di rolling per setiap bulan sama customer service gitu. Sama pegawai juga namanya dikasih cuti kan. Kalau pegawai yang nggak boleh cuti-cuti, berarti ada apa tuh di situ? Aduh. Sedikit. Mau bertanya sih Pak, Ya. IKA itu singkatan dari apa ya Pak? Apa? IKA. Instruksi kerja. Instruksi kerja. Nah, Jadi kalau seandainya kita kan pelanggan misal mau buka rekening ke kita, maksudnya pelangganan baru, itu berarti kita berikan kayak perjanjian kontraknya di awal gitu diberikan ya Pak? apa ya diberi? Kayak apa ya, tagihannya itu ini, terus apa ya, kalau ditambah keterangan gitu. Udah ngeliat service order belum? Kemarin di ruangan Pak Are udah ngeliat belum service order? Service ordernya Bentuknya, bentukannya template-nya, dalamnya belum ya? dikasih tahu. Terus ada nggak ya? Service order kan. Sama itu tuh Pak, kita pengen tahu itu LPC. Oh, sampai LPC. Tarifnya. Tarif LPC itu kan katanya berdasarkan golongan berapa ya? Oh iya, cuman ada yang 10.000, 20 sama bukan 10.000, 15 sama 100.000. 100.000 biasanya industri. Oh, cuma 3 itu aja. Iya, tiga itu aja sih. Kalau yang 10.000 ya R2, kalau di atas R3 15.000 udah. Nah, saya harus nanya. Tarif apa? LPC. Late payment charge. Denda late payment charge. Jadi kalau yang di template kita yang untuk penyegelan itu sebenarnya ada nama pelanggan gitu kan, terus juga alamat, nomor telepon, tagihan, gitu kan situ. Terus ada tagihan selain tagihan air gitu, kita kasih tahu di template itu. Terus ada stannya berapa, terus seri meternya, seri segelnya nomornya berapa. Nah, nomor stan sama seri segel itu dibutuhkan pada saat penginputan di CMB gitu, supaya mengidentifikasi ini segelnya dipakai untuk si nomor ID pelanggan ini gitu sih. Jadi itu sebenarnya untuk administrasi di CCMB gitu. Terus udah itu ada di bawahnya tuh ada notes, apabila memutus segel atau merusak segel akan langsung diturunin pemutusan total gitu. Terus untuk apabila penyambungan kembali akan dikenakan biaya buka segel sebesar 69.000 gitu. Jadi konfirmasinya kalau biaya pembukaan kembali itu berarti ada kelasnya ya Pak, berarti kayak nggak flat 69.000.
Enggak, itu hanya domestik 69, industrinya 100.000. Gitu. Cuman 2 kategori itu aja sih. Jadi mau dia R2 sosial dia tetap 69. Gitu kan. Kalau dia industri baru 100.000. Kayak gini. Ini pemutusan sementara. Long led XY ini untuk memudahkan si Koordinat. tugas segel nyari koordinat. Iya. Itu sih. Ya. Ini kayaknya yang lama yang tahun 2017 dah, saya cari lagi yang baru. Kayaknya kurang lebih seperti ini sih. Tanda tangannya pelanggan. Tanda tangannya udah nggak ada pelanggan, tanda tangannya cuman pelaksana sama koordinator. Karena pelanggan kadang-kadang suka nggak ada di tempat, sama keduanya mungkin kerja gitu sih. Kemarin atas improvement dari audit. Ya. KPKT itu Banyak jadi nggak sesuai karena pelanggannya kosong gitu ya. Iya, pelanggannya yang kosong. KPKT-nya itu Apa? KPKT, Mana PKT? pelatihan KPKT buat komplain pelanggan apa ya? Gimana? Singkatan dari KPK. Komplain apa sih? Apa ya? Saya juga suka lupa. Ya itu kan juga dua kemarin. Kalau kemarin sih saya nyatetnya komplain pengaduan koneksi kembali, tapi nggak tahu itu benar apa enggak. Oh, bukan koneksi. Apa? Penyambungan kembali kali. Itu sih KPK. Komplain Kan penyambungan kembali. dengan kembali artinya Tolong. Opsi. Ya, bahasanya memang agak ini ya. kembali kalau Iya ada banyak banget kan kemarin pas. Iya, ada banyak singkatan sih. Komplain, bisnis komplain. Komplain pembukaan koneksi tersegel. Oh, nggak ada tulisan. Karena tunggakan. Karena tunggakan. Ada tunggakan di sini. Komplain penyambungan kembali akibat tunggakan. Jadi K-nya komplain, P-nya itu penyambungan, K-nya itu kembali, T-nya itu tunggakan. Iya. Tapi ada akibat. Akibat Jadi tunggakan. komplain penyambungan kembali akibat tunggakan. Maksudnya KPKAT gitu ya. Iya, KPKT. Komplain penyambungan kembali akibat tunggakan. Nah, ini yang sum total. Bukan, ini surat. Apakah nanti boleh minta template pemutusan sementara sama
yang komutan postal ya Pak. Boleh. Alamat emailnya boleh Mas ada Pak. Oh. ditulis aja. Ada kertas gak? Mangga Mas Rizky WA saya nanti ya. Iya Pak. Ya, Alamat email. buat filenya. Saya langsung aja ini. Apalagi. Lagi nih suka banyak nih Liti pertanyaan-pertanyaan. Silakan, kemarin Anggi aja udah 1 hari ketemu, besoknya minta ketemu lagi. Anggi. Tapi pertanyaannya di luar dari koleksi. Oh iya. Ini bukan pertanyaan koleksi ini, pertanyaan yang lain nanya ke saya. Si Anggi. Sama si siapa tuh, Azima juga. Azima. Nah, Nadia juga sama. Biar Pak Ivan aja yang jawab katanya gitu. Saya yang jawab. Cima. Iya, Azima kan ya? Iya. Sama Nadia apa sebenarnya? Nadia ya? Iya dari dia Pak. Ini ada pertanyaan titipan sih Pak dari Mas Wedar. Kalau kan kadang-kadang kan di bagian lapangan ketemu ada illegal typing. Mas Weda apa nggak ini? Soalnya bagian teknikal Pak. Dia lagi di sales marketing. Iya. Oh, ini. Lagi ke lapangan. Oh, jadi langsung di. Teknikal ya, teknikal. Dia lagi Teknikal. teknikal. Oh, teknikal TD. Iya. Oh, Itu kan ada yang apa ya, tapping, illegal tapping gitu Pak. Itu apakah ada ketentuan dendanya berapa gitu tiap? Kalau katanya itu ada acuannya terhadap ukuran pipa yang dipakai gitu. Oh, kalau itu sih biasanya kan yang hitungnya itu pertama berarti itu adanya di ilegal ya? Dia lagi di ilegal ya? Iya. Nah, kalau di ilegal kan berarti mereka temuannya di ilegal nih, ya kan? Nah, nanti ilegal akan ngitung sendiri tuh perhitungannya mereka. Nah, nanti di review sama tim billing sama Bu Mel Pak, gitu kan? Karena dia ada apa sih namanya tuh? Ada acuannya untuk perhitungannya si ilegal ini, baik itu tapping fee maupun misalkan air lossnya berapa, terus materialnya yang digunakan berapa gitu, terus berapa lama begitu. Jadi perhitungannya nggak hanya material tapi ada berapa lamanya juga, sama denda dari acuan pedomannya juga ada gitu, misalkan berapa kali lossnya gitu. Jadi yang menghitung tetap aja tim billing, kalau saya belum bisa ngitung. Jadi acuannya coba aja tanya. Minta dong saya acuannya gitu kan, acuan untuk perhitungannya gimana gitu kan, berapa lamanya, terus rumusnya itu biasanya ada rumusnya sih. Oh iya Pak. Gitu, gak apa-apa tanya aja. Iya. Katanya kalau detailnya ditanyain ke tim billing gitu kan. Oh iya memang. Iya. Jadi tim billing, jadi mereka tuh sebenarnya mereka juga ada acuan dong, mereka gitu kan. Nah tim billing juga mereka punya acuannya berapa nih, nanti ditanyain aja sama Bu Mel Pak misalkan kalau enggak nanti sama Pak Sandi gitu kan. Pak Sandi, saya dong mau minta untuk acuan untuk perhitungan ilegal tuh gimana sih, acuannya gimana gitu. Nanti kan Pak Sandi ya gitu. Iya Pak. Kalau saya sih jarang hitung karena saya terimanya udah final, hasil tagihannya sekian ya udah. Kecuali saya memang diperbolehkan untuk itu apa sih? Iya. Oh, tapi Pak Sandi udah masuk ya Pak? Udah masuk. Ada tadi di pojok ya, Pojok. yang orang tinggi deh. Nggak berasa ya? Tahu Tahu udah sejam aja ngobrol. Iya. Mau konfirmasi Pak. Hmm. Kemarin kan kalau yang dari penjelasan Pak Yaya itu yang sekitar 800 orang yang pipanya 1 inch ke atas kan di email secara langsung. Itu kalau yang pelanggan sisanya itu kalau billingnya apakah dikirim dari sistem kayak otomatis langsung keluar billingnya sehingga langsung terkirim gitu Pak, atau bagaimana?
Untuk yang industri atau domestik, kalau yang Pak Yaya kan dia Industri. ya. Nah biasanya kalau yang ditanyakan adalah apakah langsung dikirim atau enggak. Iya, apakah manual apa kayak auto system langsung masuk kirim langsung ke pelanggan secara otomatis? Itu semuanya sih manual ya, karena nggak ada dari sisi MB langsung ngehit ke emailnya pelanggan gitu. Jadi belum ada. Misalkan kita udah selesai nih, terus dia langsung ngehit kucuk-kucuk otomatis di email pelanggan. Nah itu kita biasanya sama Pak Yaya itu dibikinin template layoutnya dulu, terus dia cari alamat emailnya pelanggan itu yang udah dia punya setiap hari daily-nya gitu kan, udah mereka kirim dari selampiran mereka itu. Terus nanti biasanya di informasi di CCMB juga di sistem itu tanggal berapa dia kirim gitu, karena biasanya tanggal kirim itu adalah tanggal pembayaran dia di bill kan. Misalkan di billnya jam 1 ya udah jam 1, cuman kan nggak kelihatan jamnya, pasti kan cuma kelihatannya tanggalnya doang itu sama alamat emailnya kemana gitu kan gitu. Jadi sampai saat ini sih belum ada ya misalkan langsung ke langsung email ke pelanggan, belum ada gitu, karena nggak ada tuh sambungan dari CCMB ke email, kecuali memang pada saat udah selesai terus dia tuduhnya dari si sistem itu tuduhnya adalah pengiriman langsung otomatis ke pelanggan, yang ada gitu sih. Jadi otomatis masih ada sifatnya manual. Tapi yang kalau email ke pelanggan paling cuman peringatan doang atau emang billing, Pak? Billing. Kalau untuk redaksionalnya billing itu informasi tagihan gitu kan. Jadi menginformasikan tagihannya bulan ini sekian. Nah kalau saya mengingatkan yang sudah jatuh tempo. Jadi berbeda tuh ininya tujuannya. Kalau si Pak Yaya memang dia ngirim tagihan, kalau saya memang untuk mengingatkan. Jadi kalau untuk domestik sebanyak puluhan ribu itu nggak ada email kan? Paling langsung. Nggak ada. Jadi acuannya adalah untuk pelanggan yang baru berlangganan biasanya kita informasinya ya udah berapa ribu. Untuk melihat tagihannya kita bisa lihat melalui website atau langsung ke tagihan kanal-kanal pembayaran. Iya. Sama aja kayak misalkan listrik kan, kita kan langsung kanal-kanal pembayarannya apa gitu kan, PLN. Nah kita juga mau seperti itu. Misalnya cek langsung masukin tagihan di Tokopedia, ID pelanggan langsung keluar tagihannya berapa. Ya, nah itu biasanya 2 hari setelah masuk ke sistem, gitu, yang amannya gitu kan. Walaupun sebenarnya pada saat dia sudah generate di CCMB jam 5, kita jam 6 kita bisa melakukan pembayaran gitu. Karena biasanya kalau upload ke sistem itu selesai sampai jam 5 sore gitu. Karena mereka tuh ada jam-jamnya gitu. Perubahan jam sedikit pun, misalkan perubahan dari jam 2 ke jam 3 itu pengaruh gitu. Karena mereka harus ada jamnya, ada time-time-nya gitu kan. Misalkan nih dari timnya meter reading udah menginformasi, Pak ini tolong dong di review, nanti silakan aja nanti lihat deh, Pak ini tolong di review di rekonsal. Nah yang melakukan rekonsal itu jam 12 Pak Sandi harus sudah selesai rekonsal, jam 1 Pak Sandi harusnya udah selesai. Misalkan dari Pak Pak Yuliawan nanti kan mau ke tim meter reading, Pak Yuliawan itu jam 10 jam 11 sudah selesai gitu kan untuk reviewnya. Nanti jam 12 jam 1 Pak Sandi harus sudah selesai, nanti dia akan menginformasi ke tim ICT untuk langsung upload. Nah uploadnya itu bisa jam 4 jam 5 udah baru selesai, jam 4 jam 5 jam 6 jam 7 udah bisa melakukan pembayaran, atau paling amannya paling amannya itu 2 hari. Jadi kita menginformasi ke pelanggan biasanya 2 hari setelah melakukan pembacaan gitu. Karena kan pelanggan taunya pada saat dibaca kan masih di lapangan kan. Nah, sedangkan itu ada prosesnya kan. Yeah. Ada proses penginputan penarikan data dari handheld gitu kan, dari mesin pembaca. Terus nanti di-review dulu sama meter reading, apakah ada kenaikan, perubahan, atau ada stand yang misalkan dari fotonya nggak sesuai atau gimana gitu kan. Nah makanya informasi ke pelanggan, kalau misalkan pelanggan orang tim meter reading nanya, ini udah bisa kapan melakukan pembayaran, 2 hari setelah di lapangan. Berarti yang bertanggung jawab untuk submit sampai bisa
kelihatan di kanal-kanal pembayaran tuh ICT ya Pak, tim ICT kan? Ya tim ICT sama tim trading, sama tim billing, karena kan billing yang upload. Ya apa? Nah itu KPI-nya mereka tuh upload sampai pengiriman. Itu kalau untuk detail kerjasama ke kanal-kanalnya itu tim ICT tuh ya? Kalau detail untuk kanal-kanalnya tim ICT menyediakan data gitu kan. Nah saya yang sebagai monitoringnya gitu. Sama penghubung sama tim pihak ketiga atau kanal-kanalnya. ICT itu apa sih Kak? Kepanjangan ICT? Iya, ICT itu. Apa ya? ICT technical apa ya? Interconnection technical. Interkoneksi. Tim IT kalau ICT atau Enggak. Ini sih sering dengar ICT tapi nggak tahu. Apa ya? Itu dia juga suka plong. apa informasi Itu- komunikasi teknologi atau beda? Departemen sendiri kayak. Oh, departemen. Departemennya Pak? ICT itu Oh iya itu informasi and communication. Information Communication Technology. Ya, Ya, SIL. ya ini. Aetra punya sendiri Pak. Berapa orang itu timnya Pak? Yang mana? Tim ICT. Tim ICT itu ada 2 pembagian ya. Ada mengenai struktur sama software. Struktur buat? Struktur itu kayak misalkan kebutuhan internal. Nah kalau software itu kebutuhan untuk yang operasional. Struktur itu kayak jaringan, email, telepon gitu. Nah sama server. Nah itu struktur tuh. Kalau software ya bangun bisnis proses, software ICT, softwarenya accounting. Oh Aetra punya sendiri. Aetra nggak bikin sendiri ya websitenya Aetra sendiri aja dapat gratis dari Autoji kita, grupnya Moya juga. Oh iya. Iya, Autoji kita. Jadi Aetra tuh nggak ngembangin software dompet digital. Dompet digitalnya itu kita kasih gratis pengembangan dari grupnya Moya. Gitu. Jadi kita nggak ngeluarin duit sama sekali. Sebelum Aetra sama Moya berarti? Hah? Sebelum sama Moya? Sebelum sama Moya nggak ada. Nggak ada. Karena dulu masih itunya apa sih loket pembayarannya, jadi masih gitu, belum ada kayak Tokopedia, Shopee itu belum ada, memang belum besar lah di dompet digital juga belum ada. Jadi kita ngandalin PT Pos, internet banking, ATM gitu kan. Gitu. Nah semenjak ada e-commerce, nah baru tuh suruh bikin dompet digital. Nah tapi kita lihat hitung-hitung ada biayanya, kita nggak mau, terus akhirnya dia ngasih solusi. Ya udah kita punya ini nih, punya agregator gitu kan. Agregator ini yang membuat si websitenya apa dompet digitalnya itu. Tapi mereka yang handle, kalau misalnya ada apa mereka yang handle gitu kan. Tapi semua menu atau isinya si dompet digital itu harus bertujuan dari Aetra. Gitu. Dan gak bisa dompet digitalnya Aetra itu untuk pembayaran PLN, asuransi, kartu kredit, beli pulsa, hanya untuk pembayaran aja. Kan maunya si yang punya dompet digitalnya mau kayak gitu. Tapi karena kita kan fungsinya dan dompet digitalnya itu ya Aetra, takutnya nanti kalau ada pembayaran PLN, kartu kredit atau jam sostek, si pelanggan pasti akan telepon ke kontak center kalau ada problem. Iya. Ya kan. Udah beda. Nah sebenarnya kan kontak center nggak ngerti ada pembayaran misalkan ada di BPJS, dia juga nggak ngerti, makanya nggak diperbolehkan kayak gitu. Mau nanya lagi nih Lutfi. Wow. Tanya. Nah, kalau tagihannya berarti dari meter reading ya Pak?
Apa ya? Kalau penentuan tagihan berarti dari meter reading atau itu khusus untuk yang pelanggan industri aja yang dari meter reading? Oh, enggak, di meter reading kan yang kemarin si Pak Yaya bilang ya. Nah, untuk yang meter reading kan sebenarnya semuanya gitu kan. Nah, Keycon itu sebenarnya kan tujuannya adalah mereka nyari pelanggan, ya kan, nyari pelanggan untuk sambungan baru. Karena sekarang fungsinya Keycon untuk sambungan baru kita udah nggak nyari, karena kan kita sebenarnya perjanjian di backupnya itu hanya 72.000 pelanggan. Ini udah melebihi dari persetujuan dari 72.000 pelanggan. Ini kan udah 92.000 pelanggan. Dan otomatis kan tadinya 9.000 LPS kita udah jadi 1.000 PS kan. Ya kan itu udah sebenarnya udah gitu. Tapi saya nggak tahu perjanjian yang barunya gimana. Gitu kan. Mungkin kalau misalkan ranah ke legal yang monggo gitu kan. Sebenarnya dulu yang diizinin sama backup itu berapa ribu pelanggan sih gitu kan. Gitu. Nah, kalau pembacaan si meter reading itu sebenarnya seluruhnya. Nah, mau itu di industri, mau dia domestik. Nah, karena si industri ini sebenarnya dibantu sama tim Keycon gitu, sama KAE. Nah, KAE ini yang biasa suka ketemu sekaligus dia nanyanya gini, kan kita punya target tertentu ya. Kalian dia baca, sekalian dia tanya, Mas bulan ini produksinya mau nambah nggak? Makin dia, bukan kita nawarin, kita cuma nyari tahu nih, nyari tahu doang informasi tersebut. Oh, iya. Nah dari kita mencari tahu, otomatis kan kita bakal bikin asumsi, bikin planning nih. Bulan depan nih bakal ada penambahan produksi di kapasitas, otomatis pemakaian air ada nih. Gitu. Dari sifatnya seperti itu, akhirnya kita bikinin si proyeksi target revenue, target konsumsi air gitu. Kalau kita misalkan nggak sering ketemu kan kita tahu dari mana dia bakal nambah kapasitas produksi. Nah, ada tujuannya si Keycon itu visit ke lapangan. Makanya mami kan gitu. Si mami. Paling terkenal di. Berarti yang dan 3.000 itu di visit sama meter semua Pak atau yang kemarin kata Pak Yaya kan mereka ada di target ya mungkin 120 kali 120 pelanggan si Keyconnya, sisanya ya sama tim meter reading gitu kan yang baca. Mereka ada tuh nanti dua orang yang khusus untuk yang industri, selebihnya domestik. Karena kan kalau yang biasa mereka ngikutin rute jalan, rute daerah gitu kan. Pembacaannya dalam rute daerah. Walaupun misalkan nih kamu masih daerah Selatan, terus baru dipasang hari itu. Nah, belum tentu dibaca di hari itu juga. Bisa jadi bulan depan baru dibaca karena baru ditaruh di sekelnya disebut gitu. Kalau enggak misalkan sekel pelanggan-pelanggan baru. Kalau dulu adanya namanya sekel cadangan ya. Jadi si pelanggan hari ini disambung, hari ini juga harus bisa dibaca supaya mungkin konsumsi ya, pemakaian air. Nah sekarang masih ada seperti itu apa enggak? Atau malah baru dibacanya di bulan depan? Kita nanti tanya aja sama meter reading. Kalau misalkan bulan ini dipasang, udah disambung gitu kan? Bulan ini apakah ada pembacaan juga atau gimana? Terus jangan sebut saya itu ada masih ada gak sekel, kan sekarang sekelnya sekel 1 sampai sekel 15 kan? Iya. Ada gak sekel 16, 17 gitu? Tanyain aja tuh. Untuk spare Nah itu pemasangan. ada sekel cadangan sebutnya mungkin gitu kan. Sekel-sekel yang di tahun ini di bulan ini dipasang, bulan ini juga dibaca. Sekel 16 atau 17 masih ada apa enggak gitu kan. Itu sih. soalnya saya kemarin asumsinya kayak 83.000 itu kok banyak banget gitu yang dibaca. Jadi saya asumsinya yang dibaca cuman yang dari Kan industri sekarang aja. pelanggan industri kan cuma 800 pelanggan. 800. Iya, Sisanya 156. iya 800 berapa? 56. 856. Saya asumsinya kayak udah otomatis ketahuan dari sistem gitu tadi. Enggak, jadi ada pembagian rute per harinya itu bisa dibaca itu 4 sampai 5.000 pelanggan. Coba aja 4.000 sampai 5.000 pelanggan dikali 30 hari atau 25
92.000 pelanggan atau apa? 6.000 sih harusnya. Nah 6.000 berarti kan rata-rata di 7.000 nambah ya sekarang. 7.000 sama 8.000 pelanggan. Gitu. Berarti sisanya 7.000 sama 8.000 kalau misalkan diasumsikan yang dipasang yang ditargetin 6.000, berarti masih ada yang 2.000 yang nggak dibaca. Nah itu asumsi gimana yang 2.000 yang dibaca? Apa pakai asumsi atau pakai apa? Itu aja tanya. Kalau misalkan, jadi kalau meter ini harus detail juga, jangan kamu ini misalkan dia ngasih tahu 7.000 sama 8.000, coba dikali 25 hari, beban nggak 92.000 pelanggan. Nah sisanya logika gitu aja. Ya. Terus ini Pak, sebenarnya kan kalau dari collection itu kan misal 95%, tapi di pertengahan bulan itu pelanggannya nambah. Berarti target 95% yang di awal sama yang di tengah-tengah ini beda kan? Nominal. Tetap. Jadi maksudnya. Jadi kalau 95 itu adalah yang di bill. Walaupun dia tagih pelanggan baru, pelanggan lama gitu kan. Ya udah, yang di bill di bulan itu berapa? Yaitu 94%-nya. Gak dibeda-bedain, misalkan atas proyeksi yang ditargetin kemarin 94. Karena 90 yang kita targetin itu udah plus dengan tagihan yang sambungan baru atau yang pemakaian baru, makanya kalau dilihat dari BP business plan itu udah dimasukin gitu. Revenue penambahannya berapa kubikasi gitu kan. Nah, itu udah dimasukin. Jadi jumlah yang 95% itu udah termasuk gitu. Gak bisa kita beda-bedain karena memang dibuatin business plan-nya seperti itu, adalah 95 atas yang di bill, bukan 95 atas yang di bill lama sama yang bill baru, itu bedain, itu enggak ada. Kita nggak ngebedain karena itu kalau yang Jakarta kan dia ada bayarnya, dia dapatnya fee ya, sekitar berapa persen dari yang dia dapat. Dan kalau misalkan bulan kedua persentase pendapatannya berbeda lagi tuh. Kalau mereka hitungannya, kalau yang Aitra Jakarta itu kalau di janjian nih, misalkan saya nagih gitu kan, dapat nih 94%. Nah dia dapatnya bukan seluruhnya, pembagian profitnya adalah misalkan 10% atas yang didapetin tagih gitu. Nanti bulan keduanya misalkan jadi berkurang nih, jadi 5%. Nah bulan ketiganya berkurang lagi nih, jadi 2%. Begitu. Kalau masih ada Aitra Jakarta ya, kalau sekarang udah nggak ada kan. Saya nggak tahu yang kayak gitu mungkin masih ada apa enggak di sekolah yang kan. Kalau yang Kulu sama Hilir kan memang Batam sama Singapura doang kan. Gitu. Karena kan mereka iklannya adalah si ini Pak. Udah apa sih? Ke Pemkap itu lah. Mau tanya sih Pak, kalau bisnis plan-nya itu yang megang direksi apa kalau bisnis plan dari Aetra? Enggak, itu per departemen. Maksudnya yang bisnis plan itu yang megang itu maksudnya gimana? Itu ya. Saya pengen penasaran sih kayak bisnis plan-nya Aetra seperti apa gitu Pak. Gimana? Penasaran pengen lihat bisnis plan-nya Aetra seperti apa gitu. Lihat bisnis plan-nya Aetra seperti apa? Jadi kalau bisnis plan-nya Aetra tuh kita kan misalkan ditargetin ya tahun ini. Nah, biasanya tuh kita bukan asumsi ya, kita melihat acuannya adalah tahun berjalan. Tahun berjalan. Ntar lebih enaknya sih sama orang mode ya. Walaupun jadi misalkan kita bikin business plan tahun 2025, acuannya adalah tahun 2024 gitu kan. Nah kalau mau saya gambarin atau gimana? Boleh Pak. Business plan ini maksudnya ini ya, rencana kerja pencapaian kita tahun depan. Iya, jadi KPI kan ada KPI Aetra, terus ada KPI departemen Bapak sendiri gitu. Betul, ada KPI per perusahaan,
ini sama KPI untuk si departemen sendiri dan KPI atas individu. Sama individu. Kalau BP itu sebenarnya bukan KPI sih, memang sebenarnya dia rancangan kerjanya perusahaan. Kalau KPI itu kan sebenarnya kinerja ya, kinerja atas si individual itu sama secara corporate, secara perusahaan, ya kan. Nah, kalau sekarang kan kita pasti kalau ngitungnya KPI, wah pasti bonus nih, gitu kan. Ujung-ujungnya pasti ke situ gitu kan. Nah, di KPI pasti bonus nih, belum tentu. Jadi setiap perusahaan itu belum tentu dibikinin target ya, bisa aja dia bonusnya itu udah langsung tanpa menunggu KPI itu udah bisa jalan gitu. Karena kadang-kadang KPI itu untuk ini sih apa? Kenaikan jabatan bisa KPI itu. Jadi bukan hanya sekedar untuk bonus juga. Karena biasanya kalau di saya tuh kalau KPI itu kalau misalkan lu udah mencapai target tapi lu masih stuck di sini, nah kenapa gitu? Padahal kan sebenarnya dia udah daily-nya udah melebihi kinerjanya dia yang daily, yang udah biasa. Tapi dia ada pekerjaan proyeksi yang dia tangani dan dia itu berhasil. Kan harusnya dia kasih reward dong, reward atas dia punya kinerja, harusnya dia ada kenaikan jabatan. Nah karena kalau di perusahaan ya, kalau di sini kan kalau saya lihat kan ada KPI, ada target perusahaan, ada bonus gitu kan. Orang melihatnya ada KPI pasti ada bonus nih gitu kan. Bisa jadi ada nggak ada, bisa juga nggak ada gitu kan. Nah kalau sebenarnya kalau bisnis plan itu kan gue punya kalau bisnis plan itu kalau misalkan dia bukan perusahaan holding, dia itu nggak punya bisnis plan gitu kan. Kalau dia nggak punya bisnis proses, tapi bisnis plan ini akan digunakan pada saat perusahaan itu akan dijual atau pada saat perusahaan itu akan di due diligence. Due diligence kan dijual kan, bisa atau enggak perusahaan itu akan mau di go public, makanya dia butuh bisnis plan. Kalau dia nggak punya holding, tapi kalau dia punya holding, otomatis holding punya ekspektasi dong. Ekspektasi, ya udah, lu harus bikin proyeksi target di tahun depan sekian, gua harus menghasilkan revenue untuk perusahaan holding gua untuk supaya gua bisa naikin performanya perusahaan holding gua gitu kan. Nah sekarang juga ini dia ngelihatnya adalah sebuah bentuk brand image-nya perusahaan, maka untuk ini untuk dia punya target. Nah targetnya ini supaya memicu si karyawan tadi buatin KPI-nya ini ya, karena dia memicu otomatis ada imbalannya yaitu rewardnya ya, bisa aja bisa pergi ke luar negeri, bisa juga dia bonus gitu. Sebenarnya kalau bisnis plan itu biasanya holding itu hanya untuk memicu gimana perkembangan dari konsepnya si perusahaan gitu, bukan ujung-ujungnya kita dicariin apa supaya kita dapetin bonus lah apa gimana gitu. Berarti Aetra punya bisnis plan-nya sendiri Pak? Sebenarnya itu kalau sebelum MOA juga kita punya bisnis plan sendiri gitu kan. Setiap tahunnya, karena itu memang kita yang saya bilang tadi ada holdingnya gitu kan. Nah mereka pasti akan go publish yang punya saham gitu kan. Sama MOA juga sekarang kan ada juga kan, makanya kan ada peraturan tuh, kalau dulu tuh ada peraturan bahwa individual itu nggak boleh beli sahamnya MOA kalau nggak salah dulu. Ada informasi kayak gitu dulu kalau nggak salah. Kalau sekarang saya nggak tahu tuh masih ada apa nggak kayak gitu. Nah karena si MOA mau mengembangin kemana-mana gitu kan, pada penambahan atau menjadi sebagai perusahaan terbesar air di Indonesia gitu kan, makanya dia punya ekspektasi target gitu. Nah targetnya itu yaitu dikembangkan dalam bisnis proses. Nah bisnis prosesnya itu dilihat dari aktual bulan sebelumnya gitu. Gak mungkin lu bikinin target kalau lu belum pernah tercapai gitu. Atau misalkan menurut lu logikanya wah ini pasti akan tercapai gitu sih.
Kalau di segi revenue atau volume, ini agak biasanya sih naik sekitar 5% atas aktual bulan ini gitu. Biasanya sih bisa acuannya dari 5% atau 2%, terus dari pertumbuhan ekonomi perusahaan juga bisa, ekonomi masyarakat juga bisa, kebutuhan masyarakat. Nah kalau yang industri lebih gampangnya mereka ngeliat aja, dia tanyain aja satu persatu untuk memicu ini ya apa targetnya si perusahaan, dia tanya aja ke industrinya satu persatu, ada kapasitas penambahan kan untuk tahun 2025 gitu kan. Itu sih dikunjungin tuh mereka satu-satu. Biasanya sih di bulan September, bulan Oktober mereka udah kunjungin untuk sebagai draftnya business plan tahun 2025. Jangan bikin business plan itu di bulan November, Desember, itu udah fatal. Maksudnya itu kita nggak bisa observasi yang lebih lama. Udah kehabisan waktu itu. Iya, ada kehabisan waktu. Begitu juga dengan misalkan kita punya proyek nih, misalkan proyek itu harus jalan di bulan Maret, di bulan Februari atau Januari itu kita udah going concern. Kalau misalkan ada kebutuhan material harus dibeli dari saat itu. Gitu, jangan sampai kita beli pada saat realisasi proyek itu dimulai. Gitu. Karena kalau proyek itu baru dimulai, otomatis kita baru nyari vendornya, terus kualitas atas materialnya gitu. Nah makanya dibutuhkan adalah bisnis plan. Orang-orang Gurana itu apa? SMO. SMO ya. Kayak dibutuhin orang-orang SMO. Mereka yang harusnya yang bikin pengembangan udah punya perencanaan 3 bulan ke depan lah istilahnya gitu. Yang bikin KPI kan juga SMO. Yang bikin KPI juga SMO sekarang. Iya, yang bikin SMO, yang bikin KPI SMO, tapi SMO-nya juga kita harus nalar dengan pekerjaan kita sehari-hari. Itu kalau misalkan nggak sesuai juga kita sebagai yang menjalani juga agak sedikit rumit. Misalkan ditargetin, sedangkan kita belum pernah, yang mau jadinya jeblok gitu kan. Kalau departemen Bapak billing and collection ada KPI sendiri kan? Ada, itu yang buat KPI-nya ada current year, current month, sama testing. Yang buatnya SMO. SMO ya? Yang buatnya SMO. Sebenarnya itu karena current month, current year itu sebenarnya udah targetnya si company sendiri, bukan targetnya kayak revenue current month. Karena kan biasanya kalau yang company itu ya biasanya tuh revenue, EBITDA, terus collection, terus juga fatal accident apa enggak. Terus kalau pelayanan biasanya tuh customer service kepuasan pelanggan. Oh jadi udah integrate di KPI-nya Etra ya? Iya. Ada banyak tuh dari sales volume. Iya betul, dari sales volume segala macam gitu. Kalau misal yang cash ini kan masuk ke dalam rencana revenue business plan ya Pak. Itu kalau business plannya itu isinya kayak rencana revenue-nya dari mana aja itu ada ya? Iya, jadi masing-masing departemen tuh udah ngumpulin gitu. Ntar SMO tinggal ngumpulin jadi satu, finance validasi sesuai dengan kemarin atau enggak, nah gitu. Terus menurut finance masuk ke logika, ya udah dirilis gitu sesuainya. Nah masing-masing departemen tuh biasanya mereka ngelihat dari aktual per bulan-bulannya seperti apa. Kayak misalkan ada maintenance bulan apa, mereka proyeksiin pas tahun depan juga harus ada maintenance ini gitu. Terus kalau misalkan ternyata bulan ini nggak dimasukin atau nggak ada pergantian, bulan depan harus ada pergantian. Kalau nggak mau gitu. Karena kan kalian pertama pasti di ekspektasinya dalam membuat ikat instruksi kerja. Terus kedua pasti dibikin business plan. Terus ketiga pasti bikin improvement. Terus keempat terus bikin kebijakan atau apa gitu kan gitu.
saya sepertinya sudah sih Pak. Oke. Mas Rifki gimana? Udah. Ada lagi? Saya juga sejauh ini cukup sih Pak. Mungkin nanti kita Ya mungkin bisa diskusi lagi mungkin nanti. kita rangkum dulu nih, kita tuangkan di laporan kita dulu. Kalau misalnya ada yang bingung, tanya bapak lagi. Boleh, nanti laporannya dikirim ke saya juga, nanti saya review boleh gitu kan, kemarin si Mas Ali gitu kan. Ternyata Mas Ali juga ini ya ngekos ya. Kirain saya dia pulang pergi ke Bekasi. Iya, ngontrak ke sini. Oh, iya kata saya, jauh banget lu ke Bekasi. Iya. Iya. Ngaku Kayak Pak. olahraga sih. Emang olahraga suka. Enggak kan, om saya kan juga kan Bogor, Jakarta, akhirnya kan jadi TBC kan. Iya kan. Ya kita jadi terbiasa. Iya kan masuk angin gitu kan. Bapak tadi pulang pergi Bogor Jakarta, Bogor sini. Enggak, paman saya gitu kan. Paman. Kalau saya kan Jakarta. Oh bapak di Jakarta. Iya, Jakarta. Jakarta Barat ke Benjeruk. Oh dari Tangerang mah masih Ya. dekat lah ya. Masih deket lah. 20 kilo paling ya kan? 30. 30? Iya. 30 Mas, dari Mayapan aja 15 kilo sih. Setengah perjalanan. Iya. Ya masuk tol keluar tol gitu kan. Iya. Itu aja sih. Kadang-kadang juga naik kereta. Kadang-kadang naik kereta sih duduk bisa makan gitu. Cuma transitnya itu sih Pak ya, yang capek ya. Kalau kereta kan, kalau saya kan dari ini ya Cisamaon tinggal lurus aja sih, nggak ada transit saya. Langsung Tanah Abang. Enggak, langsung Tangerang. ini apa Duri. sih namanya? Nggak nyampe Duri. Jadi kalau saya tuh sampai biasanya tuh bisa dari Indosiar atau Taman Kota. Oh Taman Kota. Ya, kadang kan saya ke Benjeruk, jalan panjang. Teruri nggak Mas? Agak paham ya. Balik lagi. Kalau orang Surabaya nggak tahu, Lain yang kayak mana? Genteng gitu kan. Lain yang mana? Terus ini apa? Mall mall sampai Tunjungan Plaza sampai 5 ya? Iya. 5 mau berapa Tunjungan Ada. Plaza? TP Ada 7. beberapa. Iya Pak, betul. 7. TP lama-lama ada belasan tuh Pak. Dulu saya nginep di Genting tuh waktu periksa komedia.